Etos kerja profesional, benar, huruf, janji. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Satu pendahuluan. Memasuki awal abad 21 ini, iklim kerja sudah hyper kompetitif, yaitu keadaan persaingan yang sangat ketat dan memerlukan kemampuan profesional yang tinggi. Untuk itu, perlu ditanamkan nilai-nilai yang mampu mengatasi iklim kerja tersebut kepada generasi angkatan kerja muda kita. Nilai yang perlu ditanamkan adalah nilai-nilai yang akan membangkitkan etos kerja dan peningkatan profesionalitas. Nilai-nilai tersebut adalah benar, korup, janji, atau kita singkat dengan istilah BKJ. Pada nilai yang pertama dimaksud bekerja secara benar adalah merupakan kesatuan atau integrasi antara etos kerja, spirit kerja, dan kompetensi. Secara singkat, dimaksud kompetensi adalah keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan agar mampu melakukan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu sehingga berhasil. Dalam istilah competence, having the necessary skill of knowledge to do something successfully. Jadi bekerja secara benar itu paling tidak harus memiliki kompetensi dan etos. Dan untuk itu akhirnya dapat dihasilkan kinerja, ialah performance, atau prestasi, atau keberhasilan, atau kesuksesan. Adapun penjelasan rinci kedua, nilai sebagai komponen dari benar, dan nilai yang kedua adalah kurup. Serta yang ketiga ialah janji. Tersebut dalam etos kerja profesional akan diuraikan dalam bab-bab yang selanjutnya. Yang pertama, A. Benar. 1. Pengertian etos kerja. Kamus Wikipedia menyebutkan bahwa etos berasal dari kata Yunani. Akar katanya adalah ethikos, yang berarti moral atau menunjukkan karakter moral. Dalam bahasa Yunani kuno dan modern, etos punya arti sebagai keberadaan diri, jiwa dan pikiran yang membentuk seseorang. Pada Webster New World Dictionary College Edition, etos didefinisikan sebagai kecenderungan atau karakter, sikap, kebiasaan, keyakinan yang berbeda dari individu atau kelompok. Bahkan dapat dikatakan bahwa etos pada dasarnya adalah tentang etika. Dalam Kamus Besar Indonesia, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau sesuatu kelompok. Dengan demikian, etos adalah sikap yang tetap dan mendasar yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah dalam pola hubungan antar manusia dengan dirinya dan di luar dirinya. Dari keterangan-keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kata etos berarti watak atau karakter seseorang individu atau kelompok manusia yang berupa kehendak atau kemauan yang disertai dengan semangat yang tinggi guna mewujudkan sesuatu keinginan atau cita-cita. Etos kerja adalah refleksi dari sikap hidup yang mendasar. Maka etos kerja pada dasarnya juga merupakan cerminan dari pandangan hidup yang berorientasi pada nilai-nilai yang berdimensi transenden atau ilahiyah. Dari pandangan hidup yang berorientasi pada nilai-nilai yang berdimensi transenden atau ilahiyah. Dengan demikian, adanya etos kerja pada diri seseorang profesional akan lahir semangat untuk menjalankan sebuah usaha atau upaya dengan sungguh-sungguh, disertai adanya keyakinan bahwa dengan berusaha secara maksimal, maka hasil yang akan didapat tentunya maksimal pula. Dengan etos kerja dan kompetensi tersebut, jaminan keberlangsungan usaha atau upayanya akan terus berjalan, mengikuti waktu untuk senantiasa mencapai suatu keberhasilan. Yang kedua, fungsi dan tujuan etos kerja. Secara umum, etos kerja berfungsi sebagai alat penggerak tetap perbuatan dan kegiatan individu. Fungsi etos kerja adalah A. Pendorong timbulnya perbuatan, B. Penggairah dalam aktivitas, dan C. Penggerak seperti mesin bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat lambatnya
suatu perbuatan. Beberapa contoh etos kerja dari bangsa-bangsa ini akan kita jabarkan yang bisa menjadi referensi. Etos Jerman. 1. Berpikir ilmiah, bertindak rasional. 2. Berdisiplin tinggi. 3. Rajin, tekun, dan kerja keras. 4. Mewujudkan sukses material. 5. Anti pemborosan, tidak umbar kesenangan. Yang 6. Hemat, bersahaja, dan sederhana. Yang 7. Menabung dan berinvestasi. Berikutnya adalah etos Jepang. Bisa disingkat dalam bahasa Jepang, Ki, Yu, Jin, Rei, Makoto, Melyo, Chugo. Yang pertama Ki, bersikap benar dan bertanggung jawab. Yu, berani dan kesatria. 3. Jin, murah hati dan mencintai. 4. Rei, bersikap santun dan hormat. 5. Makoto, bersikap tulus dan sungguh-sungguh. Nomor 6. Melyo, menjaga martabat dan kehormatan. Yang 7. Chugo, mengabdi dan loyal. Berikutnya adalah etos Cina dengan kategori yang banyak, berjumlah 14. Yang pertama adalah kesabaran itu memang pahit, tapi buahnya sangat manis. Yang kedua, bekerja sekurang-kurangnya 18 jam sehari. Yang ketiga, bekerja dengan lebih keras dan rajin. Yang keempat, keuntungan yang diperoleh dibelanjakan untuk menambah modal kerja dan melakukan investasi. Uang digunakan untuk menghasilkan uang. Yang kelima, ketika jatuh dan akan merasa sakit, tetapi rasa sakit itulah yang akan membuatnya bangkit. Yang keenam, pantang mengeluh di hadapan pelanggan, apalagi menunjukkan emosi negatif. Yang ketujuh, agresif, proaktif, berani, tahan banting, semangat tinggi, dan rela berjuang untuk merebut segala peluang yang ada. Yang kedelapan, mengutamakan kecepatan dalam bertindak. Yang kesembilan, Cina memiliki kode etik. Menjatuhkan pedagang lain merupakan perbuatan terkutuk. Yang 10, sekali melangkah, mereka akan terus melangkah. Tidak ada kata mundur. 11, orang Cina percaya nasib buruk dapat diubah, sial dan malang dapat dibuang dan digantikan dengan nasib baik. 12, masalah adalah batu loncatan dan bukan penghalang sebuah keberhasilan. Ke-13, agar keuntungan terus bertambah, sebagian keuntungan disumbangkan kepada yang membutuhkan, sebagian digunakan untuk investasi kembali. Ke-14, kesulitan, kepedihan, keletihan tidak pernah melemahkan pedagang yang berwawasan. Dalam perdagangan ada waktunya muncul dan tenggelam. Jika tenggelam, harus muncul kembali. Jika jatuh, harus cepat bangun lagi dengan kekuatan yang baru. Sedangkan bagaimana ciri etos Indonesia? Literatur yang telah terbit berkaitan dengan tema etos telah digali dan dikembangkan oleh Jensen Sinamo melalui bukunya yang berjudul 8 Etos Kerja Profesional yang dapat digunakan sebagai salah satu rujukan tentang bagaimana jenis etos yang perlu diaktualisasikan bagi upaya terbangunnya etos kerja profesional. Berikut ini adalah 2 gambar tentang struktur kerja profesional dan 8 etos kerja. Lanjut 3, 8 etos kerja profesional. Etos 1 adalah kerja adalah rahmat. Apapun pekerjaan kita, entah pengusaha, pegawai kantor, sampai buruh kasar sekalipun, adalah rahmat dari Allah. Anugerah itu kita terima tanpa syarat, seperti halnya menghirup oksigen dan udara tanpa biaya sepeser pun. Etos kedua, kerja adalah amanah. Kerja merupakan titipan berharga yang dipercayakan pada kita, sehingga secara moral kita harus bekerja dengan benar dan penuh tanggung jawab.
Etos ini membuat kita bisa bekerja sepenuh hati dan menjauhi tindakan tercela. Misalnya, penyalahgunaan wewenang dalam berbagai bentuknya. Etos ketiga adalah kerja adalah panggilan. Kerja merupakan suatu drama atau amalan yang sesuai dengan panggilan jiwa, sehingga kita mampu bekerja dengan penuh integritas. Jadi, jika pekerjaan atau profesi disadari sebagai panggilan, kita bisa berucap pada diri sendiri, I'm doing my best. Akan saya laksanakan sebaik mungkin. Dengan begitu kita tidak akan merasa puas jika hasil karya kita kurang baik mutunya. Yang keempat adalah kerja adalah kerja adalah aktualisasi diri. Ulangi. Kerja adalah aktualisasi diri. Pekerjaan adalah sarana bagi kita untuk mencapai hakikat manusia yang tertinggi, sehingga kita akan bekerja keras dengan penuh semangat. Apapun pekerjaan kita, entah dokter, akuntan, ahli hukum, semuanya bentuk aktualisasi diri. Meski kadang membuat kita lelah, bekerja tetap merupakan cara terbaik untuk mengembangkan potensi diri dan membuat kita merasa ada. Bagaimanapun sibuk bekerja, jauh lebih menyenangkan daripada duduk termenung tanpa adanya sebuah pekerjaan. Etos kelima adalah kerja adalah ibadah. Bekerja dengan niat ibadah dapat merupakan bentuk bakti dan ketakwaan kepada Allah. Sehingga melalui pekerjaan manusia mengarahkan dirinya pada tujuan agung Sang Pencipta. Kesadaran ini pada gilirannya akan membuat kita bisa bekerja secara ikhlas, bukan demi mencari uang atau hanya jabatan semata. Etos keenam adalah kerja ialah seni. Kesadaran ini akan membuat kita bekerja dengan perasaan senang seperti halnya melakukan sebuah hobi. Ialah mengerjakan sesuatu yang kita sangat senangi. Etos ketujuh, kerja adalah kehormatan. Seremeh apapun pekerjaan kita, itu adalah sebuah kehormatan. Jika kita bisa menjaga kehormatan dengan baik, maka kehormatan lain yang jauh lebih besar akan datang kepada kita. Etos ke-8 adalah kerja ialah pelayanan. Manusia bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri saja, tetapi untuk melayani. Sehingga harus bekerja dengan sempurna dan penuh kerendahan hati. Etos ke-8, kerja adalah pelayanan. Manusia bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi untuk melayani sehingga harus bekerja dengan sempurna dan penuh kerendahan hati. Apapun pekerjaan kita, pedagang, polisi, bahkan penjaga mercusuar, semuanya bisa dimaknai sebagai membantu kepada sesama. Dengan didasari dengan 8 etos kerja ini, maka akibatnya kerja keras akan tidak terasa sebagai sebuah beban. Bahkan insya Allah akan menghasilkan keadaan-keadaan yang manfaat dan barokah. Seperti dalam sebuah ungkapan, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Memikul kayu lebih mulia daripada mengemis. Orang iman yang kuat lebih baik daripada orang iman yang keadaannya lemah. Yang keempat adalah kompetensi. Telah disampaikan bahwa untuk bekerja secara benar ada 2 syarat, yaitu kompetensi dan etos. Untuk etos telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka terkait ini ada 5 tipe karakteristik membentuk kompetensi, yaitu 1. Motif atau motives. Sesuatu yang secara konsisten difikirkan dan diinginkan yang menyebabkan tindakan seseorang. Yang kedua, ciri-ciri atau traits. Karakteristik fisik dan respon-respon yang konsisten terhadap situasi atau informasi. Yang ketiga adalah konsep diri atau self-concept. Sikap-sikap, nilai-nilai atau gambaran tentang diri sendiri seseorang. Yang keempat adalah pengetahuan, yaitu knowledge, informasi yang dimiliki seseorang dalam area spesifik tertentu. Yang kelima,
Yang kelima ialah skill, kecakapan seseorang untuk menampilkan tugas fisik atau tugas mental tertentu. Level kompetensi seseorang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang dapat dilihat dan dikembangkan, disebut dengan permukaan atau surface, seperti pengetahuan dan keterampilan. Dan bagian yang tidak dapat dilihat dan sulit dikembangkan disebut sebagai sentral atau inti kepribadian, atau core personality, seperti sifat-sifat, motif, sikap, dan lain-lain. Ulang. Seperti sifat-sifat, motif, sikap, dan nilai-nilai. Menurut kriteria kinerja pekerjaan atau job performance criterion yang diprediksi, menurut kriteria kinerja pekerjaan atau job performance criterion yang diprediksi, kompetensi dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu kompetensi permulaan atau ambang, threshold competition, dan kompetensi yang membedakan atau differentiating competencies. Yang pertama, threshold competencies merupakan karakteristik esensial atau minimal, biasanya adalah pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk dapat berfungsi efektif dalam pekerjaannya, akan tetapi tidak membedakan kinerja pekerjaan yang superior dan kinerja pekerja yang biasa saja. Kompetensi kategori kedua adalah kompetensi yang membedakan, yaitu faktor-faktor yang membedakan antara pekerjaan yang memiliki kinerja superior dan yang biasa-biasa saja atau rata-rata. Untuk itu, pada setiap profesi ada suatu standar kompetensinya masing-masing. Standar kompetensi adalah suatu ukuran atau kriteria yang berisi rumusan mengenai kemampuan minimal personil yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan didukung sikap serta penerapannya di tempat kerja yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan. Dalam proses seleksi penerimaan pekerja juga ada standar kompetensi yang merupakan rumusan tentang kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang ditetapkan oleh industri atau asosiasi profesi yang relevan serta institusi lain yang kompeten. Adapun istilah kompeten yang juga sering didengar adalah keterampilan yang diperlukan seorang yang ditunjukkan oleh kemampuannya untuk dengan konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik. Kompeten harus dibedakan sedikit dengan kompetensi. Walaupun dalam pemakaian umum istilah ini digunakan dapat dipertukarkan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud bekerja benar adalah kemampuan bekerja yang dilandasi oleh adanya pemilikan etos kerja profesional dan kompetensi atau kompeten agar mampu untuk mewujudkan kerja keras yang berhasil sebagaimana diamanatkan pada 6 tabiat luhur. B. Korup. Prinsip kerja etos kerja profesional adalah yang diistilahkan sebagai korup. Pengertian korup dapat dimaknai sebagai dapat dipenuhinya kewajiban pokok manusia yang juga sebagai makhluk yang mempunyai kewajiban beribadah. Jadi dapat digambarkan bahwa karena manusia memerlukan berbagai kebutuhan hidup yang menyangkut dunia materi, maka tentu ada kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan materinya. Kebutuhan dasar materi manusia dapat terdiri dari pangan, energi, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta kebutuhan pendukung kehidupan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya ataupun kebutuhan pendukung lainnya, maka manusia tentu akan memerlukan kegiatan yang dinamakan bekerja. Kerja merupakan perbuatan melakukan pekerjaan atau menurut kamus WCS Purwadaminta, kerja berarti melakukan sesuatu yang dilakukan. Kerja memiliki arti luas dan juga sempit. Dalam arti luas, kerja mencakup semua bentuk usaha atau upaya yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi maupun non-materi, baik bersifat intelektual maupun fisik, mengenai keduniaan maupun akhirat. Sedangkan dalam arti sempit, kerja berkonotasi ekonomi saja, yang bertujuan mendapatkan materi. Di bidang ekonomi, azas efisiensi dan efektivitas tetap menjadi pertimbangan ketika seseorang akan memberi atau menerima pekerjaan
sehingga waktu dan profesionalitas yang diaktualisasikan dapat menghasilkan manfaat yang maksimal. Jadi pengertian etos dalam konteks grup adalah karakter seseorang atau kelompok manusia yang berupa kehendak atau kemauan dalam bekerja yang disertai semangat yang tinggi untuk mewujudkan cita-cita atau keberhasilan dalam arti luas tersebut ialah dunia akhirat. Maka dalam konteks grup, bekerja harus diposisikan sebagai bekerja dalam arti luas. Maka pilihan-pilihan pekerjaan adalah pekerjaan yang dapat memenuhi syarat, dapat tercapainya kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Karena itu, pertimbangan-pertimbangan dalam memilih pekerjaan harus sekaligus memenuhi syarat agar tujuan bekerja dapat mencakup pemenuhan kebutuhan dunia dan mendukung kelancaran pemenuhan kebutuhan akhirat atau tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban akhiratnya. C. Janji. Setelah dibahas benar, huruf, maka berikutnya dibahas tentang janji. Janji sesungguhnya mempunyai makna yang luas, yang hakikatnya merupakan penjelasan operasional adanya suatu amanah, yaitu menyangkut substansi dari apa, bagaimana, dan kapan suatu amanah dapat dipenuhi. Karena dalam kehidupan antar manusia, selalu ada ikatan janji, bahkan dalam diri manusia sendiri ada ikatan janji. Hanya bedanya janji ini hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Dengan demikian, dalam pekerjaan selalu ada serangkaian janji-janji yang harus selalu dipenuhi. Dalam arti yang lebih luas, menetapi janji dapat diartikan pula sebagai sebuah perilaku yang selalu menetapi amanah atau komitmen. Dalam menyikapi pekerjaan ada dua pola, yaitu berbasis komitmen atau memenuhi janji atau tanggung jawab, dan berbasis compliance atau pemenuhan. Komitmen adalah ketika seseorang bekerja adalah karena memang suka dengan pekerjaannya dan ingin selalu melaksanakannya sebaik mungkin dengan cara bertanggung jawab. Sedangkan compliance adalah ketika seseorang bekerja karena memang harus bekerja sebagai suatu kewajaran. Jadi bekerja hanya sekedar untuk memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh perusahaan atau atasan orang tersebut. Dengan dua hal tersebut, kini seseorang bisa langsung cek apakah pada dirinya yang sekarang bekerja, apakah bekerja atas dasar komitmen atau sekedar memenuhi compliance yang ditugaskan untuk seseorang. Bila seseorang yakin bahwa akan bekerja dengan penuh komitmen, maka insya Allah akan berpeluang besar untuk sukses pada karir atau usahanya. Lantas bagaimana bila Anda baru menyadari sekarang bahwa ternyata Anda bekerja hanya sekedar berusaha memenuhi compliance yang ditentukan untuk Anda? Maka harus segera ada perubahan dalam menyikapinya, yaitu gunakan atau ingat 6 tabiat luhur, khususnya kerja keras yang berhasil. Artinya dalam bekerja kita harus memilih bersikap komitmen dan tidak hanya sekedar memenuhi compliance. Karena itu dalam pekerjaan kita harus bersikap komitmen, bersikap committed, menjalankan tugas secara bertanggung jawab sampai berhasil. Dalam pengertian lain, komitmen adalah sesuatu yang membuat seseorang membulatkan hati dan tekad demi mencapai sebuah tujuan, sekalipun ia belum dapat mengetahui hasil akhir dari tujuan tersebut. Berjerih payah dan berkorban demi menyelesaikan atau meraih tujuannya dengan baik dan benar, serta tepat waktu, sekalipun banyak orang yang meninggalkannya. Romawi 2, pembangunan karakter. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter memiliki arti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Karena itu, karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang dia buat. Komitmen sebagai salah satu wujud akhlak hanya muncul apabila pada setiap orang dalam bekerja memiliki 3 prinsip, yaitu 1. Kebermaknaan dalam hidup atau meaningful. Yang kedua, kebersamaan sebagai anggota atau membership. Yang ketiga, pengetahuan yang memenuhi syarat untuk menjadi pekerja yang unggul atau mastery. Kebermaknaan hidup hanya akan muncul apabila
orang memiliki visi kehidupan yang berarti. Dalam arti hidup yang sesungguhnya. Adanya visi dan misi kehidupan yang benar akan membuat setiap orang memiliki 3 hal, ialah optimisme atau husnudzon, antusiasme atau humasa, yang ketiga passion, semangat hidup yang menggelora atau ghirah. Sebagai ilustrasi untuk membedakan 3 hal di atas dapat dibuat perbandingan sebagai berikut. Ada 3 tukang batu yang bekerja dengan gaji 80.000 sehari. Ketika ketiga tukang batu itu ditanya bagaimana mereka melihat makna pekerjaannya, jawabannya sangat bervariasi. Tukang batu A mengatakan pekerjaan saya menyusun bata menjadi tembok. Tukang batu B mengatakan pekerjaan saya membuat rumah kecil tempat berteduh. Tukang batu C mengatakan pekerjaan saya membuat rumah ibadah yang sangat indah dan semua orang kagum melihatnya. Tukang batu manakah yang paling bersemangat dalam melaksanakan pekerjaannya? Apakah makna pekerjaan Anda saat ini? Apakah sekedar mencari makan atau mencari makna? Kalau pekerjaan saat ini hanya untuk mencari makan, maka hidup sangat tidak bermakna. Ilustrasi lain. Ada 3 orang bekerja ditanya apa makna pekerjaannya sebagai karyawan. Inilah jawaban mereka. Pekerjaan hanya buat cari nafkah karena tidak ada pekerjaan lainnya. Pekerja B karena senang bekerja ketemu orang banyak. Pekerja C ingin mempersiapkan kehidupannya dengan baik sehingga memiliki kemampuan yang dapat bermanfaat bagi dirinya, orang lain, agama, dan negaranya, serta dapat terhindar dari hidup yang tidak memiliki tujuan karena tidak punya pendidikan yang memadai. Karena dunia ini berubah terus, maka manusia juga berubah. Mengapa berubah? Berubah kemana? Untuk apa berubah? Apa yang perlu diubah? Siapa yang perlu berubah? Dan bagaimana cara berubahnya? Agar dalam menjalani proses perubahan bisa berlangsung dengan tepat, mempertahankan norma yang dibenarkan secara religius maupun sosial, maka dalam proses perubahan perlu dibangun terlebih dulu beberapa karakter dengan ciri dasar sebagai berikut. Ialah pentingnya karakter atau watak. Ada 2 kolom contoh. Kolom pertama ialah tanpa atau minim karakter. Seperti 1, melakukan yang termudah. 2, dikuasai emosi. Yang ketiga, mencari alasan. Yang keempat, mendapat tantangan atau cobaan lalu berhenti. Yang kelima, tergantung motivasi eksternal. Yang keenam, tidak ada kesesuaian antara kata dan tindakan. Sedangkan kolom kedua melakukan 1, melakukannya dengan benar. Yang kedua, dikuasai nilai. Yang ketiga, mencari solusi. Yang keempat, mendapat tantangan atau cobaan tetap bertahan. Yang kelima, tergantung motivasi internal. Dan yang keenam, ada kesesuaian antara kata dan tindakan. Menjadikan kerja sebagai wahana untuk berkarya, belajar, bersilaturahim, beramal, dan beribadah. Serta menjadikan wahana untuk aktualisasi keadilan sosial. Dengan demikian, kata janji atau lebih luasnya adalah komitmen dalam konteks norma bekerja secara profesional mempunyai implikasi yang sangat luas dan ketika itu digabungkan dengan benar dan korup akan berkemampuan menghasilkan tampilan karakter, kinerja dan kepercayaan dan dapat akhirnya menjadi panutan dalam rangka amar ma'ruf bil hal. Romawi 3 kesimpulan. Apabila seseorang dapat menerapkan etos kerja profesional, benar korup janji, maka ada beberapa hal yang dapat dicapai. 1. Dalam iklim kerja yang sudah hyperkompetitif, maka etos kerja benar korup janji dapat menjadi dasar pijakan untuk menyikapinya, supaya dapat survive, berhasil mengatasi iklim tersebut. Yang kedua, keberhasilan sebagaimana pada butir 1 akan sekaligus dapat berfungsi sebagai dakwah bilhal, baik secara individu ataupun sebagai sebuah kelompok kerja. Yang ketiga, benar korup janji atau BKJ yang dilandasi 6 tabiat luhur
secara khusus menjadi etos kerja profesional warga dan pada gilirannya menjadi etos kerja ideal bagi bangsa Indonesia. Insyaallah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.